Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Orang yang sungguh sayang, maka orang itu akan berbuat sesuatu untuk kebaikan dan kebahagiaan orang yang disayangi. Allah sungguh sayang terhadap umat manusia, sehingga mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, malam hari ini juga kita akan saling mengucapkan, ya, ucapannya sederhana, ya, Tuhan sungguh sayang padamu. Kemudian yang di sampingnya akan membalas, ya Tuhan, ya Tuhan sungguh sayang padamu juga. Ya, sederhana ya, bisa dilakukan? Oke ya, jadi pertama, Tuhan sungguh sayang padamu. Ya, Tuhan sungguh sayang padamu juga. Nah, saya hitung di sebelah kiri atau sebelah kanan atau pasangannya, silakan ya. 3, 2, 1, yang sebelah kanan mengatakan. Dijawab. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Jadi saudara-saudara terkasih, kita mencoba untuk mempraktekkan bagaimana kita saling memberikan, mewartakan, ya, bahwa Tuhan itu sayang pada kita. Amin. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seringkali timbul pikiran, ya, pikiran liar ini. Ya, kenapa sih Allah itu, ya, firman Allah itu menjadi manusia di dalam diri seorang bayi mungil untuk menyelamatkan manusia, ya. Mengapa, ya, Tuhan tidak menciptakan, ya, manusia superhero, ya, langsung saja ada superhero yang banyak, ya, menumpas kejahatan dengan sekali tembakan, ya. Kenapa menjadi bayi mungil, ya? Mengapa tidak menciptakan superhero yang langsung saja menumpas kejahatan, ya. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat ciri-ciri, ya, bayi. Nah, bayi salah satu cirinya apa? Menangis, ya. Salah satu adalah cirinya adalah bisa menangis, ya. Maka kalau tidak bisa menangis, dokter dan perawat ya akan mencubit, ya, supaya bayi itu bisa menangis, ya. Pertama, tangisan bayi itu menandakan bahwa paru-parunya bekerja. Kemudian bayi yang menangis menandakan bahwa dia tidak bisu, ya. Dan yang ketiga, tangisan bayi menandakan bahwa dia punya daya hidup, daya berjuang. Nah, inilah saudara-saudara yang terkasih, seorang manusia lahir punya daya berjuang. Hidup adalah suatu anugerah dari Allah, tapi hidup juga harus diperjuangkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, tema Natal Nasional mengajak kita untuk seperti para malaikat yang memuji Allah. Dia mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat mengajak kita untuk memuliakan Allah dan juga untuk membawa damai sejahtera di bumi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi adalah sesuatu hal yang harus kita perjuangkan.
bukan hanya sekedar anugerah, tetapi harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana hal itu dapat kita wujudkan? Bagaimana kita dapat seperti para malaikat memuliakan Allah dan juga membawa damai sejahtera di bumi ini? Maka saudara-saudari yang terkasih, memuliakan Allah dalam hidup ini berarti kita diajak untuk berani. Yang pertama adalah menolak godaan-godaan. Kita melihat di dalam 1 Petrus bab 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, lawanlah si iblis, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Maka saudara-saudara terkasih, memuliakan Allah pertama-tama harus berani melawan godaan. Kita sadar godaan-godaan sekarang, kalau kita contoh ya, konkret ya, kita punya HP, punya gadget ya. Di situ kita melihat bahwa ya tidak usah kita cari, tetapi godaan-godaan itu datang dengan berbagai modusnya, berbagai trik-triknya, supaya apa? Supaya kita mengikuti godaan dosa. Entah itu godaan ya, macam-macam godaan ya. Ada orang yang digoda untuk menjadi peminum ya. Jadi saudara-saudara terkasih, ada juk ya. Kalau hanya minum 1 sloki, orang mungkin hanya tambah darah ya, tambah darah, hanya menjadi panas sedikit. Nah, orang minum 2 sloki, orang itu menjadi banyak bicara ya, maka dia banyak bicara. Orang yang mabuk ya, maka dia akan banyak bicara. Dia akan memuntahkan apa yang ada di dalam hatinya ya. Ketika dia minum 3 sloki, apa yang terjadi? Orang itu akan cari gara-gara. Nah, ini saudara-saudari yang terkasih, kita diajak supaya berani melawan godaan. Karena godaan itu datang di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada juga godaan, tadi godaan minuman keras ya. Ada juga godaan untuk marah ya, kita menjadi pemarah ya. Ada suara sedikit saja kita cepat marah, cepat mengeluarkan emosi, dipancing dengan kemarahan, kita cepat meledak ya. Kemudian juga kita digoda untuk melakukan sesuatu yang melawan kemurnian. Ada tayangan-tayangan pornografi yang datang, tetapi kita tidak menolak, kita membiarkan dan mengikuti tayangan-tayangan tersebut. Maka disitulah godaan akan hadir di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, untuk memuliakan Allah, kita harus berani melawan godaan-godaan. Rasul Yakobus mengatakan dalam suratnya, bab 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab barang siapa yang tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berani melawan godaan, godaan akan lari. Dan kita dijanjikan bahwa kita dimuliakan. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Allah datang ke dunia menjadi bayi untuk menebus kita, supaya kita hidup mulia. Mulia bukan ukuran jasmani, tetapi terutama adalah ukuran rohani, di mana kita dikatakan menjadi umat yang kudus, umat yang mulia, umat yang berkenan di hadapannya. Itu yang pertama, saudara-saudara terkasih. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa pantun,
ya. Pertama, untuk memuliakan Allah, maka kita diajak untuk melawan godaan. Bahasa pantunnya begini. Pergi ke Jogja, cari yang murah, yang bikin kenyang serta enak dimakan. Mari kita memuliakan Allah, teguh berjuang melawan godaan. Itu ya. Jadi saudara-saudara terkasih, pantun ini mohon diingat ya. Ini menjadi pesan Natal dari Romo Dwi ya. Ya. Nah, yang pertama adalah kita nanti diberi kesempatan bahwa mulai malam Natal sampai 2 Februari kita diajak untuk datang ke bayi Yesus. Kita diajak untuk mau komitmen di hadapan bayi Yesus untuk berjuang melawan godaan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kemuliaan Allah dan damai sejahtera harus juga kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ayat 1 sampai 5 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Untuk damai sejahtera, pertama-tama kita diajak untuk membiarkan diri agar Yesus Kristus, Sang Bayi Mungil, bukan hanya lahir di dalam liturgi, di dalam kebiasaan-kebiasaan kita, tetapi Yesus sungguh lahir di dalam hati kita masing-masing. Kalau Yesus lahir di dalam hati kita, maka kita menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang membawa damai sejahtera, karena Kristuslah yang menjadi pusat damai sejahtera bagi kita. Ada beratus-ratus buah duku dibagi rata untuk semua. Biarkanlah Yesus lahir di hatimu. Ada sukacita, damai sejahtera. Ya. Maka saudara-saudara terkasih, perayaan Natal bukan hanya sekedar perayaan liturgis, tetapi perayaan Natal membiarkan Yesus lahir di dalam hati kita. Kalau Yesus lahir di dalam diri kita, maka kita bisa membawa sukacita, damai sejahtera bagi sesama kita. Kita akan mudah mengampuni orang lain. Kita mudah melayani orang lain. Kita mau membahagiakan sesama kita. Orang-orang yang ada di dekat kita, kita mau membahagiakan mereka. Kita juga mau menyediakan diri menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yaitu orang-orang yang mau melayani Tuhan di dalam kehidupan ini, baik di lingkungan, wilayah maupun paroki. Sehingga sungguh-sungguh di dalam paroki kita banyak pelayan-pelayan, yaitu orang-orang yang dengan sukacita melayani Tuhan Yesus. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas perayaan Natal yang kita laksanakan. Kita sadar bahwa di luar sana masih banyak konflik, masih banyak pertentangan yang ada. Tetapi bagi orang yang percaya, kita diajak optimis, senantiasa berpengharapan, dan senantiasa menyebarkan kasih dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semuanya.